Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya ummahat wa akhwat semuanya yang insya Allah berikan rezeki untuk bisa sama-sama kita bermuajahah, juga membahas apa-apa hal yang berkaitan dengan kehidupan dalam dunia kemuslimahan, dalam dunia ibu-ibu, dalam dunia akhwat semuanya. Dan insya Allah kita sama-sama saling mengupas tuntas berbagai ilmu-ilmu dalam agama Islam yang akan kita sampaikan di Lentera Hati Muslim TV. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Alhamdulillah masih bersama dengan Umi Bibi. Kita sama-sama sekarang akan membahas satu nama yang mungkin kita jarang sekali atau bahkan kita terluput darinya ya. Yang kita kenal kalau yang namanya jembatan yang menuju ke surga itu adalah, nah iya benar, jembatan Shirotol Mustaqim ya kan. Yang kalau di dalam hadis dikatakan itu tipisnya lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7 ya. Lalu panjangnya sangat panjang ya. Jadi di sana nanti ada ya, kalau kita ngomongin tentang ada satu jembatan di mana orang-orang beriman sudah lolos ya, lulus dan berhasil menyeberangi jembatan Shirotol Mustaqim. Tapi ternyata karena surga itu benar-benar hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bersih, jiwa raganya bersih, maka ketika seorang beriman yang berhasil lolos menyeberangi jembatan Shirotol Mustaqim, belum tentu dia bisa masuk langsung ke surga. Karena ternyata setelah menyeberangi Sirot ada yang namanya jembatan Kontoroh. Ya kan? Jembatan yang bukan seperti jembatan yang di dunia. Ya, bukan pula sama seperti jembatan Ancol ya, bukan ya. Ini adalah jembatan Kontoroh yang dari namanya sendiri, Kontoroh itu artinya jembatan kecil, tempat menyeberang. Siapa aja yang menyeberangi jembatan Kontoroh, maka yang menyeberangi jembatan Kontoroh adalah orang-orang beriman yang sudah sedikit lagi ya tahapannya dia memasuki pintu surga, tapi ternyata masih ada urusannya yang belum kelar di dunia terhadap sesama muslim. Entah itu masalah hutang janji, hutang materi, atau masalah mungkin kita pernah menzolimi orang lain, atau kita pernah terzolimi oleh orang lain, di situ dikumpulin ya. Makanya kadang-kadang kita ada dengar ya, orang-orang yang suka pernah bilang seperti ini, ya oke biarin lo bisa bebas di dunia, tapi lihat aku akan menuntutmu di hadapan Allah. Ih, menyeramkan tuh kalau kayak begitu. Ya bahkan ada ya di dunia saat ini ya, muslimah-muslimah yang nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita doakan ya, mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Muslimah-muslimah yang sangat menganggap remeh tentang hal piutang. Ya, utang piutang baik itu berupa utang janji, ya, utang ucapan, ya, utang sumpah ataupun utang yang benar-benar hutang materi. Ya, ada yang bahkan dari mulai dia berhutang, dia udah bilang tuh, ah tenang aja, yang kita utangin orang kaya, udah bayarnya mantantaran aja. Nggak boleh, karena kalau dalam hadis dikatakan apa? Sesungguhnya seseorang ya yang berhutang, tapi dari awal dia sudah menekatkan untuk tidak mau membayar hutang atau lama-lamakan kayak tadi, maka tempatnya di neraka di paling dasar, nauzubillah min dzalik, bersama dengan orang-orang munafik, astagfirullahaladzim ya. Makanya bahaya banget hutang, bahkan sampai-sampai Rasulullah bilang apa? Aku tidak akan mensolatkan ya seorang mayit ya, aku tidak akan mensolatkan mayit yang padanya masih terdapat ganjalan hutang piutang. Tuh nauzubillah min dzalik ya kan. Maka kalau kita sekarang berkenalan dengan jembatan Kontoroh, insya Allah bisa membuka mata hati, mata pikiran juga diri kita sendiri, bahwa jangan menyepelekan apapun yang sifatnya merupakan dosa. Ya, dosa kalau kecil lama-lama jadi numpuk. Apalagi hutang, kecil lama jadi numpuk deh. Yang tadinya bayar
jadi susah bayarnya. Ya kan, baik itu hutang janji, jangan mudah mengucapkan sesuatu hal. Ataupun hutang yang sebenar-benarnya hutang, misalnya kita meminjam duit. Ya, karena ya kalau dari sisi yang meminjamkan memang Allah telah mengatakan, ya, siapapun ya, ada jika salah seorang di antara engkau ya sudah berniat untuk bersedekah di masjid misalnya gitu ya. Siapa orang yang telah berniat bersedekah dimanapun, misalnya di masjid atau dimanapun, atau mau ngasih anak yatim, tapi pada saat yang bersamaan ada orang yang berhutang, maka Rasulullah bilang apa ya, dahulukan orang yang berhutang. Kenapa? Karena orang kalau sudah berhutang itu ya, Rasulullah bilang apa, dia sudah mengorbankan harga dirinya. Malu kan, kalau kita misalnya mau minjem tuh sebenarnya malu, cuman dia mengorbankan harga dirinya untuk sesuatu yang dia butuhkan yang berupa sifatnya primer. Ya misalnya dia berhutang untuk bayaran sekolah anaknya, untuk makan misalnya nggak ada beras pada hari itu. Nah itu ya, hutang yang dibolehkan. Tapi bagaimana kalau kita misalnya berhutang untuk sifatnya konsumtif? Nah itu yang tidak dibolehkan ya. Dan hati-hati, jangan sampai kita tertipu daya setan lagi untuk terjerat hutang, apalagi hutang riba, nauzubillah min zalik, ya kan. Makanya ada kontoroh, hikmahnya apa? Untuk membersihkan sebersih-bersihnya orang-orang mukmin yang berhasil ya masuk ke dalam surga, karena Allah nggak mau ya ada kotoran sedikit pun dari hambanya yang berhasil masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana? Apa kaitannya? Nanti ada yang namanya orang muflis. Ada orang muflis, ada orang muslih, ya, muflih. Kalau muflih itu orang-orang yang berakhir dengan kemenangan. Tadi mereka yang berhasil ya menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, lalu langsung masuk ke surganya Allah, membuka pintu surga atau dibukakan pintu surganya dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang merdeka dan perasaan yang bahagia karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau orang muflih dia yang memperoleh kemenangan sejati. Kalau orang muflis dia yang datang, kalau dalam hadis dikatakan apa? Dia datang dengan membawa ibadah-ibadahnya, puasanya, zakatnya, sholatnya, ngajinya, ya kan, sedekahnya, semua ibadah, pahala ibadahnya dibawa di hadapan Allah, mau diserahkan karena dia sudah menjadi orang yang muflih nih sebenarnya, ya, jadi orang yang menang. Tapi qadarullah ternyata walaupun dia orang beriman, tapi masih ada urusannya belum kelar sama manusia di dunia. Akhirnya pas dia nyebrangin jembatan Shirathul Mustaqim, dipanggillah dia oleh malaikat. Malaikat yang menjaga ya di jembatan Kontoroh dipanggil namanya. Dan terkadang dalam hadis ya, ada yang dipanggil oleh malaikat, ada juga yang dipanggil oleh orang yang memang sudah bermasalah dengan dia. Misalnya si fulan nih, si fulan ternyata walaupun dia orang beriman sudah berhasil menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, ternyata dia masih ada urusan yang belum kelar nih sama manusia. Akhirnya si fulan misalnya ada urusan ya sama si fulanah. Nah fulanah yang sudah berada di jembatan Kontoroh memanggil si fulan. Wahai fulan, kamu kesini, kamu masih ada urusan sama aku. Udah deh, di sana mereka saling membuka satu dengan yang lainnya. Dulu kamu fulan telah menzolimi aku, sehingga aku ya terkena musibah bla 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 dan lain sebagainya disebabkan oleh kezoliman yang engkau lakukan. Maka sekarang aku akan menagih janji ya, aku akan menagih apa yang telah engkau buatkan zolimmu kepadaku. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, ummahat wa akhwati fillah di rumah maupun di mana saja yang sedang beraktivitas, dan insya Allah Allah rahmati kita semuanya. Apa yang terjadi? Maka ketika si fulan ini datang dengan membawa banyak sekali bekal pahala-pahala dari ibadah-ibadahnya selama di dunia, karena dia memiliki hutang menzolimi orang lain, maka dikatakan, hai fulan, bayarkan hutangmu itu dengan amal-amal soleh yang telah engkau dapatkan. Dikasih deh ke si fulanah, berkurang deh amalan solehnya. Tadinya mau masuk surga, ditahan dulu. Ada lagi ternyata selain fulanah, si fulan nih ternyata misalnya yang telah memberikan hutang tapi belum dibayar sama si fulan, itu ditagih lagi. Di mana? Di jembatan Kontoroh.
Mana fulan, kamu dulu pernah hutang sama aku sebesar sekian, tapi kamu nggak bayar, karena kamu udah nggak ada beritanya, entah kenapa saya juga nggak tahu gitu misalnya. Sekarang bayar, dikasih lagi deh pahalanya. Hingga dia tadinya membawa pahala banyak dengan amal-amalan solihnya, karena sudah dikasih semua, habislah pahalanya. Yang tersisa cuman dosa-dosa orang si fulanah dan fulani ini yang ternyata masih ada dosa-dosa ngenzoliminnya. Akhirnya apa? Kata malaikat, oke sekarang fulana dan fulani, dosamu kamu kasih kepada si fulan. Nah itulah yang disebut orang yang bangkrut. Orang-orang yang ketika pada saat tahapan mulai dari padang mahsyar. Mulai dari ketika dikumpulkan di padang mahsyar ya, itu satu persatu menuju hisapnya. Dihisap nih mana yang banyak amalan kebaikannya atau amalan keburukannya. Menuju mizan, timbangan kebaikan dan keburukan. Setelah menuju mizan, kalau dia timbangan kebaikan lebih banyak, maka ke surga, gitu ya. Kalau timbangan keburukan lebih banyak, maka dia masuk ke neraka. Nah, disitulah sebelum masuk ke surga, ya, ada yang namanya jembatan Kontoro, ya kan. Disitulah dia disebut orang yang tadinya muflih, penuh dengan kemenangan, ingin menuju ke surga, tapi dia berubah menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut karena semua amal solehnya udah dikasih kepada orang yang telah dia zolimin. Dikasih kepada orang yang telah dia belum bayarin utangnya, baik utang janji, utang materi dan lain sebagainya. Hingga dia kembali ke hadapan Allah dalam kondisi kosong melompong. Bahkan dia memiliki dosa-dosa yang ditanggung olehnya, yaitu dosa-dosa dari si manusia-manusia yang telah dia zolimin. Tapi apa yang terjadi? Nah, disitulah bahwa ada orang-orang yang Allah selamatkan dari apa? Dari api neraka. Kayak gimana maksudnya? Ntar kita jelasin. Tapi kita sekarang coba kita tanya jawab dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya. Boleh. Umi, kalau kita masih punya rasa sakit hati, terus kita dendam, terus pernah menyakiti saudara kita juga, itu kira-kira dituntasin di jembatan Kontronada atau bagaimana ya Umi? Jembatan Kontoroh. Iya. Oke. Jembatan apa namanya? Kontoro. Kontoroh. Oke ya, pertanyaannya bagus banget ya. Kalau kita masih punya rasa sakit hati, terus rasa apa lagi? Rasa dendam terhadap seseorang gitu ya. Gimana tuh? Kira-kira bakalan ketemu nggak sama orang itu? Nah, sekarang ya, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga para ummahat wa akhwati fillah, ya semua yang ada di studio ini, insya Allah kita akan jawab. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih, yang namanya konflik ya atau sesuatu yang bisa menyebabkan kita sakit hati itu bisa berasal dari dua macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang merupakan ada hubungan darah sama kita. Makanya kita sebutnya hubungan silaturahim, ya kan? Hubungan silaturahim itu apa? Hubungan terhadap satu dengan yang lainnya yang disebabkan misalnya adanya pernikahan, ya kan? Adanya persusuan atau adanya garis keturunan, maka kita berhubungan silaturahim atau ada sedarah, ada ikatan darah dengan itu. Nah, kalau kita berkonflik dengan orang yang ada ikatan darah dengan kita, bagaimana cara menghadapi, menyikapinya? Kembali lagi kepada Al-Quran. Kalau berkonflik dengan orang yang sedarah, maka gunakan surah Al-A'raf ayat 199. Apa di situ dikatakan? Ketika kita masih memiliki rasa sakit hati, masih memiliki rasa dendam, kecewa, ya atau mungkin susah untuk memaafkan orang yang mungkin merupakan saudara kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita, ya bahkan mungkin saudara-saudara dan lain sebagainya, maka di Al-Quran surah Al-A'raf dikatakan ayat 199 apa di situ? Wa'mur bil uruf ya wa'arid anil jahilin. Ya. Apa di situ dikatakan? Maka berikan maaf. Yang kedua,
contohkan kebaikan-kebaikan terhadap saudara-saudara kita. Begini loh, walaupun aku disakiti, walaupun aku udah benar, dia yang salah, tapi dia yang nyolot, dia yang ngotot, misalnya begitu kan. Tapi biarkan, kita tunjukkan kebaikan begini loh, cara berbuat baik kepada saudara, kepada orang yang ada ikatan darahnya. Yaitu apa? Wa a'rid anil jahilin. Anggap mereka itu orang-orang yang ada ikatan darah dengan kita, karena dia sudah melakukan kezoliman kepada kita, maka anggap mereka itu orang-orang yang bodoh. Bodoh itu maksudnya apa? Oh, dia belum tahu ilmunya. Kenapa dia nyakitin aku? Sampai aku susah maafin dia. Oh, dia belum belajar ilmu agama. Oh, dia begini, dia begitu. Kasih permakluman sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam hadis dikatakan apa? Berikanlah 70 uzur atau permaafan, permakluman kepada sesama muslim. Tuh. Apalagi sama saudara. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau kita masih ada? Maka tadi, kalau kita sudah melakukan sebagaimana yang dikatakan Al-A'raf 199, berarti kita kasih uzur. Nah, nanti tinggal ya bagaimana orang yang telah kita zolimin, ya misalnya kita yang terzolimi ini, kita memaafkan nggak gitu ya, kita minta maaf nih sama dia, maafin ya. Kadang ternyata ya kalau di dunia ini orang yang punya salah yang lebih galak, agak susah emang ya, agak-agak lain di dunia ini ya. Tapi ya itu tadi, kita biarkan hal itu, kita maklumin, kita maafin, dan kita bilang ya Allah, aku sudah minta maaf sama dia. Kalau dia belum maafin, terserah, yang penting hati aku udah bersih, maafin dia. Nah, kalau seperti itu kita tidak akan bertemu dia di jembatan Kontoroh. Tapi kalau dia masih memendam, maka kita tetap akan bertemu dengannya, tapi situasinya beda. Kita yang akan mendapatkan limpahan pahala dari dia. Dan dosa kita akan kembali ke dia. Itu kalau dia nggak mau maafin kita. Maka kita bersyukur, beruntung kita jadinya kan. Nah yang kedua apa? Kalau konflik kita terhadap yang bukan, nggak ada hubungan sedarah, maka gunakan surah Muzammil ayat 10. Apa di situ disebutkan? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Tinggalin orang-orang yang nggak ada ikatan saudara mah, kalau emang dia nyakitin kita, tinggalin aja. Dulu nggak kenal, sekarang nggak kenal, nggak apa-apa. Yang penting hati kita udah bersih, gitu ya. Maka gimana caranya? Dan sebenarnya apa-apa aja sih yang bisa membuat kita tertahan di jembatan Kontoroh? Nanti kita akan lihat ya. Kita akan bahas satu persatu setelah ya yang mau lewat ini. Insya Allah kembali lagi di Lentera Hati nanti.